Jejak kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu tertua, berdiri sekitar abad keempat 400 Masehi dan terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dan di sini juga ada raja-raja yang memerintah, yaitu ada Maharaja Kudungga, pendiri Kerajaan Kutai. Yang kedua ada Maharaja Asmawarman, anak Kudungga. Yang ketiga yaitu ada Maharaja Mulawarman, yaitu anak Aswawarman. Dan di sini juga ada peninggalan Kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai peringatan yang dibuat oleh para Brahman atas kedermawan Raja Mulawarman karena telah mendermakan 20.000 ekor sapi ke dapa kaum Brahmana. Peninggalan Kerajaan Kutai yang pertama yaitu 7 buah yupa yang ditemukan di daerah sekitar Muara Kaman. Yang kedua yaitu kalung Cina yang dibuat dari emas. Yang ketiga yaitu ada 1 arka bulus dan 12 arka batu. Kerajaan yang kedua yaitu ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai dan kerajaan tertua di Jawa Barat atau di wilayah Sunda yang meninggalkan catatan sejarah berkuasa dari abad keempat sampai abad ke-7 Masehi. Dan di sini juga ada raja-raja yang memerintah. Adapun nama raja-raja yang berkuasa pada masa Kerajaan Tarumanegara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Jayasingawarman, yang kedua ada Dharmayawarman, yang ketiga ada Purnawarman, yang keempat juga ada Wisnuwarman. Di sini juga ada peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara diketahui dengan adanya 17 prasasti batu yang ditemukan. 7 prasasti tersebut yang tertulis dengan bahasa Sanskerta. Di antaranya yaitu yang pertama ada prasasti Ciaruten, yang kedua yaitu ada prasasti Kebon Kopi, yang ketiga ada prasasti Tugu, yang keempat ada prasasti Jambu, yang kelima ada prasasti Muara Cianten, yang keenam ada prasasti Cidanhyang, yang ketujuh ada prasasti Pasir Awi. Dan di sini yang ketiga ada Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno sering juga disebut dengan Bumi Mataram, didirikan oleh Sana yang awalnya terletak di Jawa Tengah, tepatnya di wilayah aliran Sungai Bongowonto, Progo Elo, dan Benggawan Solo. Kemudian dipindah Empu Sindok ke Jawa Timur. Dan di sini juga ada raja-raja yang memerintah. Adapun nama-nama raja yang berkuasa pada Kerajaan Mataram Kuno adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Sanjaya, Panangkaran, Rakai Panunggalaan, Rakai Warak. Dan di sini juga ada peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Adapun peninggalan Kerajaan Mataram Kuno sebagai berikut. Yang pertama yaitu Prasasti Kalasan merupakan prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya pada tahun 778 Masehi. Yang kedua yaitu ada Prasasti Kedua atau Matyasih merupakan prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya Kerajaan Mataram Kuno pada tahun 907 Masehi. Yang ketiga ada Prasasti Ratu Boko, merupakan prasasti yang berisi tentang kekalahan Balaputra Dewa dalam peperangan dengan saudaranya sendiri yaitu Pramodawardhani. Dan yang keempat yaitu ada Candi Borobudur, adalah candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah dan merupakan candi Buddha yang didirikan pada pemerintahan Wangsa Sailendra. Dan yang kelima yaitu ada Candi Pawon. Candi Pawon merupakan candi yang terletak di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. Pawon memiliki arti dapur bahasa Jawa. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong perkembangan Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemajuan kegiatan perdagangan antara India dan Cina melintasi Selat Malaka.
sehingga membawa keuntungan yang besar bagi Sriwijaya. Yang kedua, adanya keruntuhan kerajaan Funan di Vietnam Selatan akibat serangan kerajaan Kamboja, memberikan kesempatan bagi perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim atau Sarwajala yang selama abad ke-6 dipegang oleh kerajaan Funan. Letaknya yang strategis juga dapat mengundang bangsa lain menyerang Sriwijaya. Beberapa faktor penyebab kemunduran dan keruntuhan daripada kerajaan Sriwijaya ini adalah antara lain yang pertama, adanya serangan dari Raja Dharmawangsa di tahun 990 Masehi. Yang kedua, adanya serangan dari kerajaan Kola Mandala yang diperintah oleh Raja Rajendra Koladewa. Yang ketiga, pengiriman ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kartanegara di tahun 1275 sampai dengan 1292 Masehi. Yang keempat, muncul dan berkembangnya kerajaan Islam Samudra Pasai. Lalu yang terakhir, adanya serangan kerajaan Majapahit yang dipimpin Aditya Warman atas perintah Mahapatih Gajah Mada di tahun 1477 Masehi, sehingga Sriwijaya ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Adapun raja-raja yang memerintah pada kerajaan Sriwijaya ini adalah antara yang pertama ada Daputra Hyang, yang kedua ada Dharma Setu, Bala Putra Dewa, Siri Sudama Niwarma Dewa, lalu yang terakhir ada Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Yang selanjutnya ada kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari atau Singhasari ini berdiri pada tahun 1222 sampai dengan 1293 Masehi. Adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Raja-raja yang memerintah pada kerajaan ini adalah antara lain yang pertama ada Ken Arok pada tahun 1222 sampai dengan 1247 Masehi. Lalu ada Raja Anusapati di tahun 1247 sampai dengan 1249 Masehi. Lalu Tohjaya di tahun 1249 sampai dengan 1250 Masehi. Lalu yang keempat ada Raja Ranggawuni alias Wisnu Wardana di tahun 1250 sampai dengan 1272. Dan yang terakhir ditutup dengan Raja Kertanegara di tahun 1272 sampai dengan 1292. Peninggalan kerajaan Singhosari adalah yang pertama ada Candi Jago yang terletak di Malang. Lalu ada Candi Singhosari, disebut juga Candi Tumapel atau Kuil Siwa yang besar dan tinggi. Lalu selanjutnya ada Candi Kidal, dibangun di Rejo Kidal, Tumpang, Malang. Yang keempat ada Arca Dwarapala. Lalu yang kelima ada Prasasti Kudadu atau Prasasti Mula Malurung. Lalu selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raja yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kekuasaan terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia bagian timur. Meskipun wilayah tersebut masih banyak diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Adapun raja-raja yang memerintah pada kerajaan Majapahit ini antara yang pertama ada Raden Wijaya di tahun 1293 sampai dengan 1309 Masehi, dilanjut dengan Raja Jayanegara di tahun 1309 sampai dengan 1328 Masehi. Dan yang ketiga ada Tribuna Tunggadewi di tahun 1328 sampai dengan 1350. Yang terakhir ditutup dengan Raja Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai dengan 1389. Adapun peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan Majapahit antara lain pertama ada Candi Panataran atau Blitar, Candi Tagalwangi, dan Candi Tikus Trowulan. Jejak kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Kerajaan Islam yang pertama muncul di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267 Masehi. Raja-raja yang memerintah. Pertama, Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi, kemudian diakhiri oleh Sultan Zainal Abidin pada tahun 1349 sampai 1406 Masehi. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai.
Penemuan makam Sultan Malik As-Saleh yang bertarik 696 Hijriah atau 1297 Masehi dirujuk oleh sejarawan sebagai tanda telah masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-13. Keenam peninggalan tersebut antara lain lonceng cangkradonya, koin dirham, stempel kerajaan, naskah surat-surat Sultan Zainal Abidin, serta makam-makam kuno dari raja dan pembesar kerajaan. Yang kedua ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri dalam waktu yang singkat. Kerajaan ini diperkirakan didirikan oleh Raden Patah pada sekitar tahun 1475 hingga akhirnya runtuh di tahun 1548 dan eksistensinya digantikan oleh Kerajaan Pajang, merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada abad ke-16 berkat perjuangan dan usaha Pangeran Jinbun atau Raden Patah. Raja-raja yang memerintah pertama Raden Patah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi, kemudian diakhiri oleh Sultan Hadiwijaya pada tahun 1568 Masehi. Peninggalan Kerajaan Demak. Pintu Bledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Masjid Agung Demak didirikan tahun 1479 Masehi yang kini sudah berumur sekitar 6 abad. Lalu ada Soko Guru atau Soko Tatal merupakan tiangnya penyangga dari Masjid Agung Demak yang terbuat dari material kayu dengan diameter 1 meter dan berjumlah sebanyak 4 buah. Dan yang terakhir beduk dan kentongan dulunya dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan rakyat sekitar masjid untuk menandai masuknya waktu. Yang ketiga ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta. Seperti halnya garis keturunan atau genealogi Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Mataram Islam juga mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Majapahit. Raja-raja yang memerintah pertama Ki Ageng Pamanahan, kemudian diakhiri oleh Amangkurat I, yaitu Sinuhun Tegal Arum pada tahun 1645 sampai 1677 Masehi. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam yaitu Masjid Kota Gede adalah menjadi peninggalan Kerajaan Demak Islam yang didirikan pada tahun 1640. Kemudian Meriam Segara Wana dan Syuh Barata adalah nama dari dua buah meriam berukuran besar pemberian J.P. Koon, pimpinan militer Belanda kepada Sultan Agung. Kemudian Bertapaan Kembang Lampir adalah sebuah tempat yang biasa digunakan Ki Ageng. Dan yang terakhir Kitab Sastra Gending ditulis Sultan Agung ini berisi tentang ajaran filsafat tentang bagaimana cara menjadi manusia berakhlak. Kemudian ada Kerajaan Ternate. Awal perkembangan Kerajaan Ternate pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri Kerajaan Ternate. Ibu kota Kerajaan Ternate terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Raja Ternate yang pertama adalah Sultan Marhum pada tahun 1465 sampai 1495 Masehi. Raja-raja yang memerintah yang pertama Baap Mashub Malamo pada tahun 1257 sampai 1277 Masehi, kemudian diakhiri oleh Bakuku atau Kalabata pada tahun 1298 sampai 1304 Masehi. Peninggalan Kerajaan Ternate. Yang pertama Istana Sultan Ternate bergaya abad ke-19 berlantai 2 menghadap ke arah laut, dikelilingi perbentengan, terletak satu kompleks dengan Masjid Ternate. Dan yang kedua adalah Masjid dan Makam yang didirikan oleh Sultan Hamzah, Raja Ternate ke-24 ini memiliki atap bersusun 7. Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang, menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Raja-raja yang memerintah yaitu Kolano Syahjati alias Moh Nakil bin Jaf Ar-Asidik,
lalu Kolano Bosamawange, lalu Kolano Syuhud alias Subuh, dan yang terakhir Kolano Bali Bunga. Peninggalan Kerajaan Tidore. Yang pertama, Benteng Tore dan Tahula merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Portugis. Benteng Tore dibangun pada tahun 1512 dan dibangun di dekat makam Sultan Zainul Abidin. Letaknya berdekatan dan sama-sama dekat dengan Istana Kie atau Kadato Kie. Kadato Kie atau Istana Kie. Kadato sendiri berarti istana dan orang-orang sering menyebutnya Istana Kie atau Kedaton Kie. Dibangun di masa pemerintahan Sultan Shah Juan T pada tahun 1812. Keraton Tidore dibangun oleh Sultan Muhammad Taher pada tahun 1812, masa sultan pemerintahan Shah Juan. Dan kemudian ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten meliputi wilayah sebelah barat pantai Jawa sampai ke Lampung. Daerah ini sebelumnya merupakan daerah tetangga kerajaan Penjajaran yang dalam cerita Parahyangan dikenal dengan nama Wahanten Girang. Raja-raja yang memerintah pada awalnya yaitu Sultan Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi, kemudian diakhiri oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682 Masehi. Peninggalan Kerajaan Banten. Yang pertama Masjid Agung Banten, yang kedua Istana Keraton Surasowan sebagai tempat tinggal Sultan Banten sekaligus menjadi tempat pusat pemerintahan, dan yang ketiga Istana Keraton Kalibon. Ini dulunya digunakan sebagai tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah yang merupakan ibu dari Sultan Syaifuddin. Kemudian ada Kerajaan Goa Talo. Kesultanan Goa dan Talo atau kadang ditulis Goa atau sering disebut Kesultanan Makassar adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Raja-raja yang memerintah yaitu Tumanurung kurang lebih pada tahun 1300, kemudian diakhiri oleh Tunatangka Lopi kurang lebih pada tahun 1400. Peninggalan Kerajaan Goa Talo yaitu Istana Bala Lompoa di Kelurahan Sunggu Minasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, yang didirikan oleh Raja Goa ke-35 Mengimangi Daeng Matutu Karaeng Bonionopo Sultan Muhammad Tahir Muhibudin Tumenangari Sungu Minasa. Kemudian Masjid Katangka, Masjid Al-Hilal atau lebih dikenal dengan Masjid Katangka merupakan masjid kerajaan Goa yang dibangun pada abad ke-18. Benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam merupakan benteng peninggalan kerajaan Goa Talo. Pengaruh peninggalan Islam pada kehidupan masa kini dalam bidang sosial yaitu kebudayaan Islam tidak menerapkan aturan kasta seperti kebudayaan Hindu. Pengaruh Islam yang berkembang pesat membuat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan aturan kasta mulai pudar di masyarakat. Dalam bidang arsitektur dan kesenian yaitu ada perbedaan antara masjid yang dibangun pada awal masuknya Islam ke Indonesia dan masjid yang ada di Timur Tengah. Masjid di Indonesia tidak memiliki kubah di puncak bangunan. Kubah digantikan dengan atap tumpang atau atap bersusun. Jumlah atap tumpang itu selalu ganjil, 3 tingkat atau 5 tingkat serupa dengan arsitektur Hindu.